sebagai pemateri. Saya Deska Adepa sebagai pemateri. Saya Vanessa Auliansori sebagai pemateri. Saya Karin Oktarini sebagai pemateri. Saya Irayani sebagai pemateri. Saya Zaira Dwi Ramadhani sebagai pemateri. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kami. Pertama-tama akan dibacakan oleh Adela. Baiklah, saya akan menjelaskan. Apa itu paradigma. Paradigma itu cara berpikir atau cara pandang seseorang atau kelompok terhadap suatu hal. Dalam ilmu pengetahuan, perkembangan suatu bidang bisa dilihat dari perubahan paradigma yang terjadi. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah kumpulan nilai, prinsip dasar, metode, dan cara memecahkan masalah yang digunakan oleh masyarakat ilmiah pada masa tertentu. Contohnya itu kayak dulu orang berpikir bumi adalah pusat tata surya, tetapi setelah adanya teori baru berubah jadi matahari sebagai pusatnya. Ini menunjukkan bahwa ilmu berkembang karena perubahan cara pandang atau paradigma. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karen. Baik. Paradigma 5. Administrasi negara sebagai administrasi negara 1970-an. Paradigma ini berusaha memadukan antara fokus teori organisasi, kebijakan publik, dan teknik administrasi. Dengan lokus birokrasi pemerintah dan persoalan publik, administrasi negara dipandang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dengan objek dan pendekatan khas. Kelebihannya yaitu satu, mengeluarkan identitas administrasi publik sebagai ilmu tersendiri. Tantangannya, satu, masih sulit membedakan batas administrasi publik dengan disiplin lain seperti politik dan manajemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahira. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma 6, yaitu model birokrasi klasik dan neobirokrasi. Model klasik terdapat dari Tocqueville, Weber, Taylor, Burke, dan Ulrich, menggambarkan birokrasi ideal yang terstruktur, hierarkis, dan berbasis aturan baku. Sementara itu, model neobirokrasi menekankan rasionalitas, pengambilan keputusan, dan teknik manajemen modern. Kelebihannya yaitu struktur organisasi jelas, efisien, dan mudah dikendalikan. Tantangannya yaitu kurang fleksibel terhadap perubahan dan kebutuhan manusia dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu paradigma ke-7, yang dimana membahas tentang model kelembagaan atau institutional model. Model ini melihat organisasi sebagai lembaga terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, seperti budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Administrasi publik dipahami dalam konteks sistem yang dinamis dan saling berinteraksi. Model ini seringkali bersifat tradisional dan kurang melibatkan aktor lain dalam proses pengambilan keputusan. Ada pula kelebihan dari model ini, yaitu lebih realistis karena mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal, dan tantangannya salah satunya yaitu kompleksitas meningkat karena faktor eksternal sulit dikendalikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lucia. Paradigma 8. Model hubungan kemanusiaan, Human Relation Model. Model ini muncul sebagai kritik terhadap birokrasi yang dianggap terlalu kaku, hierarkis, dan mekanisistis. Dalam model ini, organisasi tidak hanya dilihat sebagai sistem aturan dan prosedur, tetapi juga sebagai kumpulan manusia dengan kebutuhan emosional dan motivasi. Fokusnya ada pada hubungan antar pribadi, komunikasi yang efektif, kerjasama tim, serta dorongan untuk mencapaikan inovasi dalam lingkungan kerja. Selanjutnya akan dibaca oleh Vanessa. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga tantangannya. Jadi kelebihan ini, model dapat meningkatkan
pendekatan ini kadang membuat kedisiplinan dan efisiensi formal yang berkurang, terutama jika terlalu menekankan aspek hubungan sosial dibandingkan dengan aturan-aturan organisasi. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Yolanda. Oke, pada kesimpulan kali ini, perkembangan paradigma administrasi publik dari paradigma 5 sampai ke 8 menunjukkan perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipasi. Administrasi publik tidak lagi hanya menekankan efisiensi, birokrasi, tetapi juga kolaborasi, nilai,